Oh, memaafkan itu sangat berguna. Wa inna naskhuru minkum kama kaya barang taskhuruna kang ledek sira kabeh. Ila najauna nalika slamet kita wa baraktum lan kerem sapa sira kabeh. Jadi perahu ini ada gunanya. Suatu saat ada banjir, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang naik perahu ini yang aku bikin ini. Tapi nggak disebutkan begitu. Nah, inilah memang ya Rasul itu berkata benar, berbuat benar karena berdasarkan wahyu. Walaupun kalau apa namanya pada saat itu nggak masuk akal misalnya, tapi suatu saat akan masuk akal, akan masuk akal. Apa namanya kita apa namanya melakukan sholat gitu ya, itu dari segi materi gitu apa sih faedahnya? Apa sholat kemudian saya dapat uang, apa dapat upah apa? Uh, Secara zahir kita nggak tahu ya, tetapi orang yang mentaati ajaran Allah itu ada akibat, ada balasannya. Apa namanya, intang surullah yang surku atau ihfadillah yahfadka, ya, dalam hadis itu jagalah Allah misalnya dia akan menjagamu. Menjaga Allah itu gimana? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita. Nah, menjaga kita itu ya bentuknya menyelamatkan dari musibah, dari sakit, memberikan rezeki, memberikan hati pikiran tenang, itu sebagai balasan, belum pahala yang nanti di akhirat karena sudah memenuhi kewajibannya. Gitu. Fasaufa ta'lamuna mongko bakal ngerti sira kabeh man ing wong yakti kang nekani ing man apa azabun siksa yukhzi kang apa nginaake apa azab ing man ilu lan tetep yang zilu tumurun alaihi ing atase man apa azabun siksa muqimun aidaim siksa yang langgeng. Nanti kalian akan tahu siapa yang kedatangan musibah siksaan dari Allah. Jadi yaitu orang-orang yang tidak mau beriman. Ya kebetulan umatnya Nabi Nuh yang ikut perahu itulah yang selamat dan ya jumlahnya tidak banyak. Nah, kalau jumlahnya sampai jutaan ya nggak muat kan perahunya, nggak muat. Jadi Allah membuat kebijaksanaan atau hikmah, ada hikmahnya. Jadi banyak yang tidak beriman. Padahal Nabi Nuh itu walaupun arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami utus Nabi Nuh pada kaumnya bersama mereka itu selama berapa? 1000 dikurangi 50 tahun, berarti 950 tahun. Ewa semono apa? Meskipun begitu, yang mau beriman hanya sekitar 70 orang. Berarti Nabi Nuh itu dakwah 10 tahun dapat satu santri. 10 tahun hanya dapat satu santri. Nah, kita ini dakwah berapa hari ya, pengikutnya sudah besar, sudah berapa. Itu semua adalah karunia Allah. Yang punya hanya Allah. Bisa kita ini jangan mengaku-ngaku lah. Kalau itu dakwah saya itu orang yang enggak ada saya, enggak begitu. Wah, itu kan namanya ngaku-ngaku miliknya sendiri. Padahal semua itu kehendak Allah dan kemampuan Allah. Keterlibatan Allah dalam perang itu. Maka hati-hati sekali, tidak usah ngaku-ngaku. Insya Allah sudah dicatat di sisi Allah. Hatta idza jaa hingga
nalikane wis tumeka apa amruna perintah ingsun fi ihlakihim lawan binasane kaum Nabi Nuh wa faro lan apa jenenge ya apa jenenge lumaku atau memenuhi apa akan nuru seperti apa seperti sabluk dandang subluk ya dandang apa namanya itu kayak dandang gitu ya kulna mongko dawuh sapa ingsun Allah ismil gawa sira fiha ing dalam fuluk ing dalam air safinati ing dalam perahu mau ing kullin saking saben-saben wong zaujaini rong pasangan apa namanya sepasang laki-laki perempuan zakarin wa unsa isna ini ing wong loro zakarin wa unsa kemudian kalau di dalam tafsir jalan ini disebutkan Allah hasyara li Nuhin as-subha wa tayra wa ghairahuma. Jadi dikumpulkan di perahu Nabi Nuh itu binatang buas, kemudian burung dan yang lain. Padahal yadribu biyadihi fi kulli nawhin fataqau yadu al-yumna ala al-dhakar wal yusra ala al-unsa. Ya ini dalam tafsir kita tidak tahu yang karena itu kalau penting pasti dijelaskan oleh Rasulullah SAW peristiwa perincian peristiwa itu yang ternyata yang paling penting adalah mengetahui kaumnya itu meremehkan kemudian terjadi banjir bandang kemudian orang yang selamat itu ada orang yang naik perahunya Nabi Nuh. Ada dari keluarga Nabi Nuh yang tidak mau yaitu salah satu putranya yang disebutkan sebagai Kan'an ya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' ayah bah kula badhe munggah gunung teng mriku badhe apa jenenge kula diselametne saking bencana air bah ini. Nabi Nuh masih menjawab gitu ya. Apa namanya? La asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Hari ini nak tidak ada yang bisa selamat kecuali yang naik perahunya Abah ini. Walaupun kau naik gunung tidak akan selamat karena Allah sudah murka. Anaknya masih bandel, akhirnya wakana minal mughrafi, maka dia termasuk orang yang tenggelam. Artinya ya tidak selamat, tidak ikut dengan ajarannya Nabi Nuh alaihi salam. Itu pelajaran bagi kita bahwa orang tua yang baik belum tentu menurunkan anak yang baik. Bahkan Nabi Nuh itu istrinya sebenarnya Al-Quran ada contoh dari orang yang kafir. Padahal Nabi Nuh itu orang yang dekat dengan seorang Rasul, bahkan ulul azmi, ya. Satu dari 5 ulul azmi. Kita bayangkan di sini memang perlunya kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita, keluarga kita semuanya tanpa kecuali itu soleh. Yang pertama dididik dengan baik, kemudian berdoa. Mudah-mudahan dengan begitu menjadi anak yang baik. Senajan titik sak parangan ya nek sing lanang, sing wedok, nek sing beling, nek sing ndak kan. Semua keluarnya satu dari rahim ibu satu. Tapi sifat-sifatnya tidak sama. Maka ketika seseorang merencanakan seorang putra itu hendaknya baca bismillah, kemudian meminta kepada Allah, mendoakan begitu dan seterusnya.
bakalan binasake sapa Allah ai zaujatahu tegese ing garwane wadon Nabi Nuh wa auladahu lan putra-putrane Nabi Nuh ilaman kejaba wong sabaka kang muslimin sapa man alaihi sabaka kang muslimin alaihi ing atase man apa alqaulu dawuh Gusti Allah dawuh akan binasa. Jadi Allah sudah Allah membinasakan istrinya, anak-anaknya kecuali orang yang sudah ditetapkan sebagai pengikut Nabi Nuh. Ya sebagai ayah Nabi Nuh paling susah sekali, anak kandung celaka. Nah itu sempat direkam oleh Al-Quran. Nabi Nuh itu waktu datang Gusti Allah. Oh Rabbi inna bni min ahli. Gusti anak kula sing niku cilaka niku sing sedo karem niku termasuk keluarga kula Gusti. Terus pundi kok kaya ngoten keluarga kula. Wa inna wa'dal haqqu janji jenengan iku ya tepat. Jenengan boten nate nyelisih janji. Wa anna ahkamul hakimin wa anna khairul hakimin. Ahkamul hakimin. Engkau adalah zat yang paling bijaksana itu. Jadi Nabi Nuh itu ya waktu. Apa jawab Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Jawab ya Allah, itu bukan keluargamu walaupun keluar dari rahim istrimu, anak kandung, tapi bukan keluargamu yang seiman. Inilah mitra bersama begitu pentingnya kita menyiapkan. Disengaja dan disiapkan, jangan asal-asalan. Kalau yang sengaja dan siapkan saja belum tentu baik, apalagi yang hanya asal-asalan. Bismillah, kemudian dijar-jar nih, tidak dibina, tidak di suruh ngaji Quran atau pergi ke musola atau masuk madrasah dininya, TPQ atau syukur di pondok sama sekali nggak dibiarkan aja. Ya kalau misalnya jadi anak yang nggak berguna atau merusak masyarakat, ya sepertinya masuk akal. Kalau yang anak sudah berusaha saja belum tentu hasilnya bagus, maka di sini orang tua perlu adanya tirakat. Tirakat itu nggak harus puasa. Tirakat itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian mendidik anak sebaik-baiknya. Mereka bersandar, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat. Dengan rahmat itu Allah memudahkan kita urusan-urusan kita dan kita senantiasa memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.